memerintahkan hal yang tidak baik. Apa itu? Al-bukhlu, seke. Makanya al-bukhlu min sifatil mazmumati. Di dalam ilmu tasawuf, kikir itu termasuk sifat yang tercelah. Sifat yang tercelah. Bahkan termasuk min ma'asil qalbi, termasuk maksiatnya hati. Al-bukhlu bima aujaballah, kikir dengan harta yang diwajibkan oleh Allah. Masuk maksiatnya hati. Kikir dengan hal yang diwajibkan oleh Allah, kama sakka, ya. Seperti nafkah yang kepada yang berhak kita nafkahi. Itu semuanya masuk itu. Kalau kikir kepada orang yang ingin berjudi lalu kita tidak kasih, tidak termasuk itu. Lah. Jadi setan mengancam, menakut-nakuti dengan kefakiran. Kalau ini sudah masuk di hati, maka setan akan memerintahkan hal yang tidak baik. Apa itu? Al-bukhlu. Dan saya tahu, kita tahu semua, tidak ada satupun orang yang memuji yang namanya sakit. Tidak ada. Semua orang tidak senang yang namanya sakit. Sedangkan Allah menjanjikan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan fadlan, anugerah Allah. Jadi kalau ingin mengeluarkan, jangan melihat bisikan itu, tapi lihat yang dijanjikan oleh Allah. Kapunna ricini ki secara akal memang enak cowok-cowokan. Kalau ingin sudah ada niat, jangan mikirkan kepada selain yang dijanjikan Allah supaya bisa mengeluarkan. Nah, ini kata Rasulullah, 3 hal ini saya bersumpah, jagai baik-baik, dan saya ceritakan sebuah hadis, jagai, hafalkan, amalkan, tidak berkurang harta seorang hamba dari sebab sedekah. Contoh, Anda punya harta tidak Anda manfaatkan di dunia, karena engkau memberikan kepada yang lain, maka itu akan bermanfaat padamu di akhirat nanti. Jadi tidak ada istilahnya tidak bermanfaat, pasti kembali juga pada akhirnya. Ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, ulama zaman dahulu, idza ra'as sa'il, bila dia melihat para peminta tolong, dia akan mengatakan marhaban biman jaa yahulu, biman jaa yahulu mala dunyana ila ukhrana. Selamat datang orang yang datang merubah status harta dunia kami menjadi harta akhirat kami. Kan narubah status kata, ini uang ne mana ini inungan ne. Ini kan dunia, harta dunia kita berupa minuman. Ketika disedekahkan, maka berubah statusnya dari harta dunia menjadi harta akhirat. Berubah statusnya yang asalnya fana menjadi kekal, abadi. Ini contoh najinya. Jadi merubah statusnya. Marhaban biman jaa yahulu mala dunyana ila ukhra. Yahulu mala dunyana ila ukhra. Jadi maknanya yang dikeluarkan berarti tidak berkurang sama sekali, karena pada akhirnya akan kembali kita nikmati dan lebih banyak dan lebih banyak. Mana qasamalu 'abdi min sadaqah. Kedua, wala zulima 'abdun mazlamah, wala zulima 'abdun mazlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidaklah seorang hamba dizolimi. Tidaklah seorang hamba dizolimi. Ada seorang hamba dizolimi oleh orang lain. Mazlimatan, dizolimi dengan hal yang perbuatan yang menyakitkan atau menzolimi kepada orang lain.
Lalu sabara 'alaiha, sabar atas kezaliman orang kepada dirinya. Sabar. Apa artinya sabar? Dia menahan dirinya atas sakit yang dia rasakan dari orang yang menzaliminya. Habsu nafsihi ay habasa nafsahu ala alamiha, menahan dia menahan dirinya atas sakit yang dia rasakan dari kezaliman orang kepada dirinya. Tahan, bukan karena tidak marah, nata sak barat mami tahuan nih. Dan memang sakit ya, dizalimi itu luar biasa, dizalimi. Dia sabar, huwa izzah, melainkan Allah menambahkan kepada hamba yang bersabar itu izzan, kemuliaan, keagungan. Namanya akan makin tinggi, makin melambung ketika orang itu dizalimi dan sabar. Dulu saya pernah dengar Syekh Dr. Al-Mufassiruz Zaman, Alimul Allamah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Misri. Nah, itu saya punya kitabnya banyak. Ada beberapa kitab beliau di rumah. Ahli tafsir. Seorang ulama yang betul-betul ulama yang sangat disegani oleh pemerintah. Dan berani menasehati di depan pemerintah. Ya, kalau bisa kita lihat banyak videonya itu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ulama besar, pernah mengajar di beberapa university seperti di Mekah pernah. Ulama besar yang ada di Mesir. Dizalimi, beliau dizalimi orang, namanya dijelekkan orang dan lain sebagainya. Dan beliau tidak mau mengklarifikasi, tidak mau. Karena dia merasa saya tidak salah. Ketika ingin, kata orang, buka klarifikasi bahwasanya kita tidak seperti itu. Nah, karena saya ingin tahu Allah bagaimana caranya membuat orang yang tidak bersalah bisa kembali seperti semula namanya tanpa cacat sedikit pun. Tidak mau membuka klarifikasi itu sananya. Sampai Allah membuktikan sendiri beliau adalah orang yang hak. Sampai-sampai Allah meninggikan dan mengangkat derajat beliau orang yang sangat disegani, dan memang beliau tidak takut dengan apapun jika itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ulama yang abad-abad ini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu itu termasuk ulama yang sangat luar biasa. Ya, beruntung yang pernah mengaji pada beliau itu. Paling tidak seperti kita ini ya, membaca karangan-karangannya. Dan beliau seorang ahli tafsir. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Sabar ketika dizalimi. Tambah kemuliaannya, sabar naikin derajat. Bukan hanya diangkat, ditambahkan kemuliaannya, tapi di dunia dan di akhirat ditambahkan kemuliaannya. Ketika kita dizalimi dan dihina oleh orang, menandakan kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah, karena tawa ibaratnya punan antu pokok taipayari, pohon yang dilempari itu karena ada buahnya. Punatena buahnya tidak mungkin dilempari. Ketika kau dilempari menandakan ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Benar pokok taipa punan ya rapon nate ini kari sambilai. Punatena rapon naki ngapa sambilai?
Kama tominjo punna niat kelebihan tak sudah biasa orang menzalimi, melempari kita, mencaci kita karena ada yang istimewa dalam diri kita. Jadi kama maminjo berarti ya hal yang istimewa. Nah, cuman kuncinya adalah bersabar, sabar menghadapi. Zadahullahu fid dunya fil akhirah. Seperti yang telah saya ceritakan Abu Hurairah ketika dizalimi dengan kepada orang lain. Sampai dengan ya sarikal hirra, kau Abu Hurairah berarti kau sarikal hirra, pencuri kucing. Nah karena ya ghafarallahu laka, Allahumma ghfir li akhi, Allahumma ghfir li wa li akhi, ampuni aku dan ampuni saudaraku. Orang ini dikasare batangi poe. Tidak karena ampuni dan musuhku, tidak karena ampuni ini saudaraku. Jadi kalau musuh saja yang menghina dianggap saudara, maka bagaimana yang memujinya? Illa zadahullah. Wala fataha abdun baba mas'alatin, tak seorang hamba pun yang membuka satu pintu meminta-minta. Pala. Wala fataha abdun baba mas'alatin, tidaklah seorang hamba membuka satu pintu dalam hal meminta. Ya sampai palak sekali. Illa melainkan Allah fatahallahu alaihi, Allah membuka baginya baba fakrin, pintu kefakiran. Anda membuka satu pintu meminta kepada orang, Allah buka kepadamu pintu kefakiran. Sama saya masih harus. Jadi tekniknya pala. Ini sehari ki alle karena bita. Puna teja ki paing alle pasti dakar tahu alle bang. Nah. Tapi jangan suka membuka pintu meminta. Bahkan ada saya baca di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah fil Akhbaril Qudsiyah wal Ahadizin Nabawiyah wal Aqaidit Tauhidiyah, dikatakan man fataha ala nafsihi baba mas'alatin fatahallahu lahu sab'ina baban minal faqri. Siapa orang yang membuka kepada dirinya pintu meminta-minta satu saja dia punya, Allah buka baginya 70 pintu kefakiran. Pena tambah kalumannya, tambah ke masing-masing. Tambah miskin. Karena apa? Apalagi kalau sudah sampai menjadikan profesi dan pekerjaan. Alias selalu pena tambah ke masing-masing. Tidak pernah tercukupi, tidak pernah tercukupi kebutuhan dan keinginannya. Kenapa? Ya itu tadi. Allah membuka. Tapi kalau engkau membuka dirimu pintu qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya dan nagih. Artinya niat mo apa ini dan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semacamnya meminta. Entah itu kalimat-kalimat yang menunjukkan yang berfaedah, yang faedah kalimat yang dia lontarkan itu adalah untuk semacam meminta atau dan lain sebagainya. Nah, terutama ini para pemangku ilmu agama, jangan mudah meminta. Nah, terutama itu. Makanya seandainya Nabi tukang pala-pala, tidak ada hadis lapar itu di kitab hadis. Kenapa banyak sekali hadis Nabi ketika datang Nabi Fatimah datang, ya Rasulullah, ini ada ada roti yang saya buatkan untuk kau ya Rasulullah untuk kita makan. Ya Fatimah, ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu salasa ayam. Ini adalah makanan pertama yang kau bawa wahai Fatimah, yang masuk ke perut ayahmu sejak 3 hari yang lalu. Seandainya Nabi itu peminta-minta, maka tidak ada hadis itu. Karena siapa yang tidak mau memberikan Rasulullah? Siapa? Nah, siapa yang tidak mau kalau Rasulullah minta? Pasti risarianya apa nak Rasulullah? Jangankan sahabat yang diminta, Allah saja melalui malaikat, ya Muhammad, maukah kau jadikan ini emas, ini gunung, ini berjalan bersamamu? Warawadatul jibalu syummu min zahabi
fa'araha an warawadatul jibalu shummu min dhahabi fa'araha anna apalagi Allah warawadatul jibalu shummu min dhahab. Dia menolak itu gunung emas itu, tawarkan Pak jari bulangin anu farawadatul, dia tidak mau, dia nolak. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu, dia mengukuhkan zuhudnya terhadap dunia. Erki kupanjara teh lagi kade eroka ene bulu kan Umar amina mangene bulu gak japa sangan nakit jari bulangi. Tapi wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'alal ism. Wa kaifa tadu ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Wa kaifa tadu ila dunya daruratu man laulahu, bagaimana mau ditawarkan jolino amari Nabi Muhammad kamu-kamu? Karena seandainya cai Nabi Muhammad katanya lino, kenapa lino? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam. Muhammad pemimpin manusia dan jin, Sayyidil Arabi wal Ajam, pemimpin orang Arab dan bukan Arab. Pimpinannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad punya sifat pala-pala, maka tidak ada yang dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis-hadis yang kita baca yang menjelaskan Nabi Muhammad makannya satu hari satu kali. Kadang ada makan hari ini, malamnya tidak ada. Tena nugapan jo. Karena siapa yang tidak mau memberikan Rasulullah asih tosare. Tapi karena sifatnya Nabi yang tak suka meminta, itulah banyak yang jadi contoh kepada kita. Cipur kinabitannya bangia tena kadang si bulangi mayuqadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyalakan api selama 1 bulan di rumah Nabi. Wala yujad fi baiti, dan tidak didapatkan di rumahnya ilal aswadan kecuali 2 hitam, air dan korma saja. Makanya kalau seandainya Nabi punya sifat meminta-minta kepada sahabatnya, orang yang paling enak makannya adalah Rasulullah. Dan saya yakin Nabi tidak akan tidur dengan bekas pelapa kurma di punggungnya. Dia akan tidur di atas yang empuk seandainya dia mau meminta kepada orang-orang sekitarnya. Tapi inilah menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepala-pala aja memang nabaji. Bukan malah menambah kekayaan, tapi menambah kemiskinan. Bahkan 70 pintu kemiskinan tak buka. Jadi bagaimana caranya? Yang fakir tidak meminta-minta kecuali darurat. Darurat itu dalam hal punatena ku pala tena ngisenge cipur sekali nggak mati anda berarti mana? Boleh kepala toh. Tapi pun niat jentu marikanan. Orang tidak punya pakaian, kalau tidak pakai telanjang dia, kuliah jadi kepala orang itu. Menejain baju terus. Baik, itu dia. Tapi disinilah pentingnya orang kaya yang perhatian. Mana tena pala karena malkan yang sini onjo kayaknya tena apa? Apalagi nergin tamat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di bulan Ramadan. Wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu, dan saya menceritakan kepada kalian sebuah hadis fahfazuhu, katutui, jagai, amalkan. Qal, apakah innamad dunya li arba'ati nafar, sungguh dunia itu hanya untuk 4 orang, 4 golongan saja. Nafar itu adalah 3 sampai 10 itu nafar. Jadi kata nafar 3 sampai 10 orang. Jadi, dunia itu hanya untuk 4 orang, 4 golongan. Siapa itu? Abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadza bi afdalil manazil ja'alanallahu wa iyyakum. Seorang hamba yang diberikan rizki oleh Allah berupa harta, wa ilman, dan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa dapat dua-duanya, ilmu dan harta. Ada hamba Allah diberikan oleh Allah, dia diberikan rizki oleh Allah berupa harta dan ilmu, menunjukkan ilmu juga rizki. Karena dia abdun razaqahullah, seorang abdin razaqahullah, hamba yang diberikan rizki oleh Allah berupa malan, harta, wa ilman, dan ilmu, menunjukkan rizki tidak hanya harta tapi ilmu juga rizki.
Makanya ada ulama setelah habis mengajar, membaca kitab, menghadiri majelis ilmu, dia mau nutup dengan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan membaca doa penutup habis makan. Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan, memberikan kami minum, dan memberikan kami orang Islam. Karena ilmu juga makanan. Jadi makanan adalah rizki dan letong. Jadi jangan dikira bateku pala sholat duha lancar rizkiku, ternyata lebih lancar ke pengajian. Nah, pengajian itu juga rizki. Pala lancar rizki ya Allah, lancar rizki ya Allah. Baca sembahyang duha lancar rizki, waqiah banyak dibaca. Tapi kok lebih lancar ilmunya ya, hadir pengajian kok makin semangat. Lo berarti rizkinya lari ke situ, itu juga ilmu rizki. Tapi karena duit pak rizki. Abdin razaqallahu ma'alan wa ilman, dianugerahi harta wa ilmu dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, dan dia bertakwa di dalam harta dan ilmunya. Dia bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, dan di dalam harta dan ilmunya itu menyampaikan, dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, lewat harta dan ilmunya dia mengetahui hak-haknya Allah di dalam harta tersebut. Ini hadza afdalil manazil, inilah kedudukan yang paling utama, artinya yang paling tinggi derajatnya nanti. Dikasih ilmu, dikasih sama harta. Dengan ilmu dan harta dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu dan harta dia bisa silaturahim, menjaga silaturahim. Dengan ilmu dan harta dia mengetahui hak-haknya Allah. Ini bajikan nomor sere. Mudah-mudahan katen nih. Amin. Allahumma amin. Makanya di dalam doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wahabli ya wahab ilman wa hikmatan. Itu salah satu doa Asmaul Husna yang dianukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahabli ya wahab ilman wa hikmatan. Wahabli, berikanlah li kepadaku, ya wahab, wahai zat yang maha pemberi, ilman ilmu, wa hikmatan dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Berarti kalau ini ilmu dan hikmah, berarti ilmunya diamalkan dan bermanfaat kepada orang lain. Walir rizki ya razak kunli musahila, dan untuk rizki wahai zat paham memberi rizki, mudahkan dan lancarkan. Jadi kalau orang berdoa, mintalah ilmu dulu yang bermanfaat, lalu mintalah harta yang berkah. Karena nanti akan dibahas di sini, ada orang yang punya harta tapi tak punya ilmu. Ada orang yang hanya punya ilmu tapi tidak punya harta. Golongan kedua, apa naparanya golongan kedua ya? Doa aja, ya Allah, karena kalau manyantonga kamanjayanu ap nganu tonga. Salam tu dibahas gitu pokoknya akan datang insyaallah. Yang penting yang ini ada seorang hamba Allah kasih rizki harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Allah dalam harta dan ilmunya itu, dan dia silaturahmi dan dia mengetahui hak-haknya Allah di dalam harta tersebut, dan di dalam ilmu tersebut dia mengamalkan dan mengetahui haknya Allah. Mudah-mudahanlah kita semua yang hadir Allah mudahkan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, rizki ilmu, rizki harta, rizki sehat, rizki panjang umur, rizki berkah umur, rizki anak yang soleh, rizki istri yang soleha, rizki tetangga yang soleh soleha, rizki sahabat-sahabat yang soleh dan soleha, rizki orang-orang terdekat menjadi orang yang husnul khatimah semua. Semoga kita semua mendapatkan rizki yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Yang hadir lancar rizkinya, qabul hajatnya, berkah usahanya, aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Balighna Ramadan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Insya Allah 1 pekan lagi kita akan masuk bulan Rajab. Sebentar lagi seminggu mami kurang lebih. Mudah-mudahan kita semua ya Allah memasuki bulan Rajab, mengambil berkah dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai pada bulan Ramadan tahun ini dan puluhan Ramadan yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehat wal afiat, husnul khatimah, wa naili syafaati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.